ini spesial kita bahas tentang Hari Guru Nasional. Jadi kita mengundang salah satu praktisi pendidikan di Indonesia tentunya, hits banget, namanya Kak Yuanita. Halo Kak. Halo Zemi, halo teman-teman guru bina semuanya. Oke, karena spesial Hari Guru juga, jadi hari ini aku pakai baju guru dengan bangganya dari Depok nih. Asik, mana warga Depok? Mana suaranya? Warga Depok. Kota Depok nih, Bos. Oke. Kanita juga dulu sebagai seorang pendidik sebelum akhirnya sekarang jadi praktisi pendidikan. Nah, pengen tahu dong Kak, ceritain aja pengalaman Kakak dulu pas jadi guru gimana sih Kak? Sebelumnya saya mau mengapresiasi nih teman-teman guru bina semua, studionya keren banget. Bersama penontonnya yang banyak banget ya, jadi aku merasa deg-degan gitu ya untuk sharing-sharing cerita kehidupan aku menjadi guru. Karena ditonton oleh banyak sekali orang, semoga Relax, memberikan Kak, manfaat ya. Minum dulu Kak, biar nggak deg-degan Kak. Nggak usah, nanti aja, nanti aja. Oke. Tadi apa ya pertanyaannya? Sorry. Pengalaman Kakak jadi guru. Oke, sebenarnya ini mau disclaimer dulu. Pengalaman aku jadi seorang guru itu mungkin kalau dibandingkan teman-teman guru lainnya yang ada di Indonesia, mungkin kayak teman-teman yang ada di Papua, yang di pedalaman, di daerah 3T, mungkin tidak sedih itu gitu ya, karena memang dulu aku begitu lulus kuliah S1 jadi guru di sekolah National Plus langsung ya di Jakarta Barat gitu. Jadi bukan di yang daerah-daerah yang terpencil. Jadi ya walaupun begitu dengan situasi seperti itu, semoga ada cerita yang mungkin bisa tergenerate lah untuk teman-teman guru semuanya. Kalau ditanya tadi Zemi, pertanyaannya adalah pengalaman menarik yang pernah aku alami sebagai guru. Jujur aja setiap hari itu aku sangat ingat bahwa sebelum pergi kerja itu selalu berdoa, semoga hari ini gak ada huru hara apapun. Waduh, Which is kenapa kalau jadi guru itu adalah sebuah pengalaman ya, karena memang dari day one aku menjadi guru itu setiap hari tidak ada hal yang tidak mengesankan, mulai dari yang kesan baik maupun tidak baik ya gitu. Tapi kalau bisa kita rata-ratakan, pengalaman aku yang paling berkesan adalah ketika mendampingi murid-murid, karena aku guru SD, jadi yang mungkin tidak bisa sesuatu hal menjadi bisa. Itu sih yang kalau dirata-ratain gitu ya. Tapi pengalaman-pengalaman menarik lainnya ya namanya juga dengan anak SD. Kebetulan mereka yang aku ajar tuh secara ekonomi memang menengah ke atas gitu ya. Pengalamannya lebih kepada kayak ada orang tuanya mungkin saking sibuknya gitu datang ke sekolah belum mandi, belum sikat gigi. Oh my God. Jadi kita sebagai gurunya ya mau nggak mau hanya dibekali misalnya seragamnya mereka dan lain sebagainya, terus diminta suruh mandiin di sekolah? Bukan mandi, nah at least dia sikat gigi dan cuci muka lah ya. Itu ada banget yang kayak gitu. Cuma itu hanya sepercik kecil dari pengalaman yang sampai hari detik ini aku ingat, bener-bener ngurusin muridku, bukan hanya dari segi pengetahuannya aja, tetapi sampai ke jiwa raganya begitulah. Dan senang banget kalau misalnya ketemu mereka. Sekarang kurang lebih mereka udah kuliah kali ya. Mereka masih inget aku, masih ingat momen-momen bersama dengan aku. Miss, dulu aku ini loh mau pipis nggak berani, tapi Miss temenin aku. Nah itu hal-hal yang seperti itu sangat berkesan sih di aku. Oke, jadi inget dulu tuh Kak, waktu aku kecil juga aku nggak berani pipis sendiri, maunya ditemenin sama guru karena takut Kak, sumpah sekolah aku tuh dulu serem banget. Horor ya, Horor, jadi nggak mau pipis sendiri, pasti ditemenin. Ini kalau cerita Kanita seru ya, ternyata masih ada ya Kak yang anaknya tuh bahkan ke sekolah tuh nggak mandi gitu ya. Terus maklum akhirnya orang bakal tuanya sibuk sih Mi. iya sih gitu. Berarti Kak selain itu ada cerita menarik lainnya nggak Kak, misalnya di sekolah Kakak dulu gitu? Mungkin pas berhadapan sama orang tuanya nih kayaknya challenging nih gitu. Nah, kalau di sekolah-sekolah mungkin yang tipenya seperti yang di mana aku bekerja dulu, orang tuanya lumayan challenging dan jujur saja
sekolah itu kan akan lebih berpihak kepada orang tua murid ya, dimana ini agak kontroversial mungkin, tetapi kalau ada sebuah dispute atau kesalahan tertentu, tendensinya sekolah lebih membela orang tua murid dan murid ya daripada ke gurunya. Jadi dalam setiap perilaku aku, setiap harinya juga harus berhati-hati, apalagi berhubungan dengan anak orang lain. Kalau dengan orang tua murid, dengan kondisi mereka mungkin yang sangat sibuk, terkadang sudah 1 minggu misalnya masuk tahun ajaran baru, mereka belum punya buku, bukan karena mereka nggak punya uang untuk beli ya, tapi orang tuanya muridnya tuh bener-bener tidak ada waktu. Orang tuanya yang bapaknya ada di Amerika, ibunya ada di London, anaknya ada di Jakarta, itu juga ada. Atau mbaknya bener-bener baru, nggak tahu harus ngapain. Kadang kita nge-training para ART dan para neni juga loh untuk mendidik si anak tersebut supaya sinkron, karena kita tidak pernah punya waktu untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua murid. Oke, jadi mediatornya justru nenisnya atau Betul, ART-nya betul. gitu ya. Atau kadang guru lesnya gitu datang. Pokoknya jarang orang tuanya datang, itu juga banyak tipikal orang tua kayak gitu. Tapi ada juga yang ibunya sangat concern, bahkan terlalu concern sama anaknya sehingga tidak mau melepas, atau pada saat main nih ya, pada saat main bola deh misalnya. Kalau main bola kita biasa dong kalau kena bola. Nah, ini ibunya mungkin bisa marah gitu kalau anak kena bola. Miss, kenapa anak saya kena bola? Ya karena anak ibu main bola. Kena bola udah pasti main bola. Yes, gitu sih ya. Kurang lebih itu sih challenge dengan anaknya, dengan orang tua muridnya dan lain sebagainya. Tapi kalau saya segi fasilitas, akses ke sekolah, aku nggak ada pengalaman yang sedramatis itu sih. Karena gitu. semuanya udah tersedia Iya, ya. Berapa tahun sih emangnya Kak udah jadi guru tuh? Atau jadi seorang pendidik lah gitu? Aduh, jadi gurunya sendiri saya kurang lebih 7 tahun, 8 tahun lah. Wow, lama juga ya. Terus sekarang ini sudah di PSF sendiri sudah 12 tahun. Ya 12 tambah 8 tahun lah. Berapa Oke. tuh? 20 tahun, waduh. Pertanda saya sudah tua ya pemirsa. Enggak aku ya, aku nggak bilang ya Kak. Aku nggak bilang, disclaimer itu bukan aku yang bilang, tapi pengakuannya sendiri. Oke. Terus Kak, sebenarnya masih penasaran sih ya cerita tentang Kakak pas lagi jadi guru dulu gitu. Gimana, berarti kan pas ngadepin anak-anaknya berhadapan dengan mungkin tipikalnya anak-anak yang terbiasa terpenuhi semuanya. Sorry ya, mungkin disebutnya anak-anak yang agak manja mungkin karena masih SD juga ya. Jadi kayak mungkin ke Kanita kayak, Miss, aku pengen ini, Miss, aku pengen ini. Terus gimana cara ngasih tahu kayak, oh kamu tuh nggak bisa itu gitu. Mungkin bahasa sekarang tuh takutnya anaknya tantrum. Iya, gitu. iya. Ya hal-hal seperti itu since day one. Jadi dulu sebelum jadi guru aku jadi asisten teacher dulu, jadi asisten guru. Nah, berarti lebih dari 20 tahun dong Kak? Iya, tapi jadi asisten gurunya mungkin 6 bulan sampai 1 tahunan gitulah ya. Di awal-awal pun dari kita pertama micro teaching, kayak tes pertama mau masuk, ya udah ada gambaran lah kurang lebih anak-anak itu akan seperti apa, apalagi dengan lingkungannya seperti itu gitu. Dan karena ini di wilayah Jakarta Barat, kebetulan rumahku juga deket di situ. Pengalaman yang kalau boleh aku tambahkan lagi dengan anak-anak tersebut, mungkin kalau orang-orang akan tersinggung ya, tapi kalau saya biasa aja sih, yaitu dulu tuh karena mayoritas adalah Chinese gitu, guru-gurunya juga sama. Nah kebetulan aku dengan tampang Jawa seperti ini, aku dipanggil Mbak instead of Miss gitu ya, atau Bu gitu. Oh gitu. Iya, tapi kalau buat aku karena dulu mungkin masih polos-polos, belum ada pemikiran apapun, dipanggil Mbak pun aku fine, karena aku dengan saudara-saudara aku juga dipanggilnya Mbak juga kok gitu. Cuma ada temen yang bilang, oh, nggak marah sih dipanggil Mbak? Iya, enggak. Emang kenapa? Dengan pengalaman mungkin para neni, ART mereka di rumah tuh bertampang seperti Jawa seperti aku gitu sih. Tapi ya itu sama sekali tidak mengganggu sama sekali. Mereka tetap bisa respect, tetap bisa hormat kepada aku, dan ya pembelajaran
berjalan dengan baik sih, tetap nempel juga lah. Oke, anyway kakak tuh cantik kak, cantik dan manis ya, khas Jawa banget gitu. Terima kasih. Jadi jangan minder kakak cantik banget gitu, cantik dan manis. Bener gak penonton semua setuju gak? Enggak. Bukan disalahin, setuju atau enggak? Di gitu ya. Di QQ harusnya ya. Oke, nah jadi penasaran kenapa sih kakak mau jadi guru padahal banyak banget profesi lainnya gitu yang mungkin lebih menarik, terus juga lebih banyak pengalaman mungkin kayak bisa melintasi benua dan samudra tuh banyak gitu opsi pekerjaan-pekerjaan, tapi kenapa milihnya tuh guru? Oke, nah ini ada pengalaman menarik juga nih yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang pengen jadi guru lainnya ya. Jadi saya tuh datang dari keluarga guru. Seluruh anak perempuan, pokoknya yang bergender perempuan dari sisi ibu ya, dia berakhirnya jadi guru, end up-nya jadi guru. Jadi aku tuh sempat berpikir bahwa menjadi guru adalah sebuah kutukan. Karena beberapa saudara gitu ya, yang perempuan tapi tidak menjadi guru, kayaknya hidupnya ya kurang sukses atau ada aja deh masalah gitu ya. Jadi sempat aku berpikir apakah ini jalanku menjadi guru itu adalah sebuah kutukan gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalani blessing atau berkat yang luar biasa sih bagi aku menjadi guru. Jadi setiap hari everyday dari kecil melihat ibuku jadi guru, masih bisa tetap fokus dengan keluarga walaupun dengan profesinya, walaupun dia bekerja. Lalu saya lihat tante-tanteku juga menjadi guru dan lain sebagainya, itu secara alam bawah sadar maupun sadar itu kan terinternalisasi ya. Dan seingat aku tuh tidak punya cita-cita lain selain menjadi guru sejak kecil. Dan tidak pernah berpikir menjadi apapun kecuali jadi guru. Karena contohnya everyday setiap hari itu kan real di depan mata ya. Itu walaupun memang secara kehidupan kami bukan keluarga yang rich people gitu ya, bukan. Hanya sekedar cukup saja, dan itu sudah diketahui karena ibu saya juga ngomongnya, nanti kalau kamu jadi guru ya nggak bisa keluar negeri, jalan-jalan gitu, nggak bisa. Karena setiap hari pasti udah sibuk. Mau liburan pun pasti ada aja, misalnya ada orang tua murid bertanya, dan jadi kayak merasa, aduh kalau saya tinggalkan, saya pergi, ada rasa bersalah karena tidak bisa membantu mereka dalam beberapa hal gitu. Jadi sudah dikasih tahu juga konsekuensinya, tapi tetap pengen jadi guru. Selain itu juga kenapa pengen jadi guru, dan sudah clear banget dari seingatku dari SMP ketika ada orang nanya mau jadi apa, selalu jadi guru. SMA mau jadi apa, mau jadi guru gitu. Ditambah ada contoh-contoh banyak sepupuku, tante-tante juga semuanya mereka guru, dan mereka sebelum lulus kuliah tuh udah pada punya duit gitu. Mereka udah bisa ngelesin lah at least. Jadi buat aku walaupun penghasilannya sedikit tapi selalu ada cara buat dapetin duit. Dari ngajar. Bukan hanya guru ya berarti. Yes, bener. Kalau kira-kira bulan depan ada pengeluaran yang sangat banyak, coba cari satu anak les aja gitu ya. Itu udah sangat bisa menambah penghasilan gitu, dan sangat cepet. Punten banget comparing tuh teman-teman ku yang mungkin kuliah di manajemen, kuliah di akuntansi gitu. Itu rada lama ya dapat kerjaannya, dan rata-rata mereka baru bisa dapat kerjaan tuh setelah lulus gitu. Tapi kalau dengan menjadi guru tuh udah clear path-nya tuh udah dapet. Dan sama sekali aku nggak kepikiran jadi kepala sekolah, jadi fasilitator, jadi trainer guru, sama sekali. Very simple banget jadi guru. That's it. Gitu. Itulah yang membuat aku S1, S2 juga semuanya fokus jadi guru. Gitu. Guys, kalau di luar sana banyak pure blood dokter, ini Kayu Anita Trisabdani adalah seorang pure blood guru. Iya, betul. Dari silsilah keluarga, dari cita-cita gitu ya, bahkan sampai profesi alhamdulillahnya tercapai ya Kak. Iya. Semuanya guru. Berhubungan sama ngajar, semuanya berhubungan sama pendidikan.
Betul. Berarti emang sebenarnya dari dulu sudah berdedikasi di dunia pendidikan. Ini keren banget gitu ya. Tadi juga menjadi seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan tuh udah lebih dari 20 tahun gitu ya tadi kalau sesuai ceritanya. Tapi kalau kamu percaya atau tidak, sebenarnya basically dari kecil aku sangat pemalu. Bahkan ngomong Masa di depan, ngomong di depan kayak 3-4 orang itu tuh malunya setengah mati. Jadi waktu aku bilang bahwa aku mau jadi guru, ibuku tuh sempet, yalah kamu ngomong di depan 3-4 orang aja ngumpet gitu ya, apalagi kamu harus ngomong di depan siswa gitu 30 orang, 40 orang gitu. Apa bisa gitu. Sampai detik ini pun ibuku tuh nggak percaya gitu loh kalau aku punya pekerjaan di mana aku harus berbicara di depan banyak orang, karena memang sepemalu itu gitu. Jadi bisa dan gampang grogian kayak di sini nih sebenarnya saya sedang grogi di Sumpah nggak tonton kelihatan. oleh Nggak kelihatan. banyak sekali manusia gitu. Sama sekali nggak kelihatan. Ya mungkin dah terlalu lama ya. Enggak, kayaknya sebenarnya mungkin bukan pemalu gitu, tapi mungkin memang belum kelatih aja gitu awalnya. Tapi sekarang nggak kelihatan guys, bener nggak kelihatan sama sekali. Justru kayak pede banget setiap cerita, setiap ngobrol pede banget. Apalagi misalnya kalau kita lagi diskusi hal lain tentang di sini, itu tuh enak banget ngobrolnya sama sekali tanpa A, I, U, E, O, G gitu-gitu nggak ada. Semuanya ngalir kayak air, enak banget. Nggak kelihatan lah Kak. Sebenarnya introvertnya mentok ya, banget introvert. Tapi nggak kelihatan. Ya mungkin itulah. Jadi guru itu juga teman-teman semuanya nih melatih saya menjadi seorang performer juga. Karena kan kalau jadi guru itu mau di rumah kita lagi ada masalah sama orang tua, lagi ada masalah sama suami atau istri, atau di jalan habis jatuh dari ojek dan lain sebagainya, begitu bunyi bel ting gitu masuk ke kelas, ya kita harus menjadi seorang guru performer, harus happy. Satu hal yang mungkin teman-teman calon guru lainnya perlu ketahui, bahwa anak-anak atau anak didik kita, peserta didik kita tuh mereka bisa merasakan loh energi gitu energi ya. Yang betul, energi yang kita berikan kepada mereka, sehingga ketika kita bad mood dari pagi, jujur banget anak-anakku juga ketepak ya, ketularan jadi bad mood juga. Apalagi di dalam kelas aku waktu itu inget banget ada lebih dari at least ada 2 atau 3 anak dengan kebutuhan khusus ya. Oh ya, mereka sangat sensitif banget. Mau gimana pun kita menutupinya, menutupi suasana hati kita, mereka justru adalah orang pertama yang bisa tahu gitu ya? Dan ngerti kita gitu ya. Either merekanya ketularan jadi tantrum juga, atau mereka justru ngedatengin kita, peluk kita tiba-tiba kayak gitu. Iya, jadi romantis banget. Sangat sensitif sebenarnya sih mereka terhadap apa yang dialami oleh gurunya. Jadi mungkin itu satu hal yang bikin aku terlatih ya, jadi performer dan menutupi keintrovertan ini gitu. Berarti guru juga cukup mengubah jati diri, atau bukan mengubah tapi menyelimuti membentuk jati diri. Ya. Nggak kelihatan sama sekali sebagai orang introvert mentok, nggak kelihatannya kayak orang yang senang sharing, orang yang senang cerita sama orang-orang kayak gitu. Nah, kalau tadi kan udah tahu kayak kenapa akhirnya Kanita pengen menjadi seorang guru. Meskipun tadi awalnya mungkin disebutnya sebagai kutukan, tapi aku nggak merasa itu kutukan karena aku ngelihat bahwa jiwanya Kanita itu adalah seorang pendidik gitu ya, seorang pendidik yang senang berbagi, yang senang memberikan ilmu ke banyak orang gitu. Berarti peran guru menurut seorang Yuanita Trisabdani itu seperti apa sih? Aku selalu mengibaratkan guru itu kayak petani, Zemi. Jadi nanem, merawat, tapi kita nggak bisa lihat hasilnya langsung gitu. Jadi nggak kayak makan cabe langsung pedes. Ditunggu dulu, dirawat dengan baik anak tersebut. Ada yang jadi, ada yang nggak jadi, tapi life must go on. Dari yang sebiji kecil sampai jadi berbuah banyak. Dari yang gak paham sama sekali, susah baca tulis, sampai kelas 4 susah baca tulis. Saat ini dia lagi kuliah kedokteran pun ada kayak gitu. Terharu gak sih kayak gitu? Terharu banget, apalagi masih sering ketemu di mall dan happy-nya kalau mereka
inget aku lah. Miss inget nggak sih dulu Miss pernah nyuruh aku ngulang nulis angka 2 sampai berlembar-lembar, sampai bagus. Sekarang aku kuliah kedokteran Miss. Gila, keren banget. Gitu, jadi merinding sih, sumpah. Sering soalnya ketemu siswaku yang masih inget dan sekarang sukses. Itu Padahal banyak. mereka masih SD ya, tapi masih inget gitu sampai sekarang. Iya, itu sih yang amazingnya, mereka masih ingat sosok aku seperti apa sampai sekarang. Mungkin karena muka aku nggak berubah kali ya dari dulu sampai Oke, ini sekarang. dia kita tampilkan muka Kanita zaman dulu, oh enggak ya? Sebenarnya alay deh dulu deh, aduh. Sering di ini juga kata dulu kan zaman-zaman ini loh, kalau kamu tahu imo Iya. dan polem gitu ya. Aku tahu ya polem dilempar gitu. Rambut udah super lurus ya di smoothing, jadi guru harus rapi, harus cantik, pakai eyeliner gitu ya yang lumayan tebel. Kayak pesulap Indonesia gitu nggak? Yes, kayak Serius? Deddy Corbuzier. Supaya mata kelihatan melek ya. Itu tuh murid ada yang bilang gini, Miss, what's in your eyes? Gitu, sering lihat-lihat kayak gitu. Terus kalau Jawabnya suatu apa? kali kita nggak pakai eyeliner, dia nanya, where's the item-item tinggi Miss on your eyes? Gitu. Jadi sangat peka sih anak-anak itu. Makanya aku selain bercita-cita jadi guru, tahu banget, sangat tahu bahwa aku tuh mau mendedikasikan buat kalau nggak anak PAUD ya anak SD, cukup sampai situ aja. Kalau udah gede udah nggak lucu bagi aku mereka ya, udah nggak bisa dibecandain. Udah beda ya cara Udah bergaulnya, beda. nggak diajak nongkrong nanti guys sama Yes. Kanita di mall-mall. Iya betul, jadi aku lebih suka anak-anak kecil gitu, sampai SD kelas 6 sebenarnya udah agak-agak nggak lucu untuk diajak Udah bercanda agak ya, nyebelin. udah ABG pritin gitu. Tapi ya maka dari itu pengalamanku memang TK sama SD aja sih. Oke. Menarik banget. Oke, oh guys, Kanita dan teman-teman semua, ini ada 4 surat yang ternyata sebenarnya tuh tim podcast Guru Binar ini dikirimin sama banyak pendengar gitu. Nah, tapi karena hari ini adalah spesial guru, jadi kita harus seleksi yang ceritanya itu seputar dengan guru aja gitu. Karena kan gak nyambung ya kalau misalnya kita bacainnya tentang zodiak gitu, ntar buka Udah episode ramalan. lalu ya, episode lalu. Oke. Kita bacain dulu satu persatu kali ya. Oke, silakan. Oke, di sini ada dari Ibu Nasmadia Zahra Rahima. Tulisannya sih shadow teacher. Kanita, oke. nanti tolong jelasin ya shadow Oke, teacher oke. tuh apa nih? Aku nggak kebayang. Oke. Oke. Terus ini juga tempat mengajarnya di Sekolah Alam Gaharu. Aku kurang tahu sih ini lokasinya di mana ya, maaf ya Ibu ya, karena aku warga Depok jadi tahu cuma Depok. Jangan-jangan di Depok dia loh. Oh iya Sekolah gimana? alam kan banyak loh di Depok. Oh, Iya. Aduh sorry ya. Gitu. Ini jadi suratnya adalah harapan-harapan sama tantangan mereka gitu. Jadi kita dengarkan nih ya. Ini Sekolah Alam nih cukup menarik karena nggak kebayang gimana cara mengajar. Jujur karena aku belum pernah ke Sekolah Alam. Nah, ini harapannya untuk dunia pendidikan itu berharap semoga dunia pendidikan bisa lebih inklusif, semakin maju dengan adanya stigma mengenai segala perbedaan yang ada di dunia pendidikan. Semoga semua tenaga pendidik punya hati yang luas, wow keren ya kata-katanya, dan selalu dikelilingi lingkungan yang positif agar bisa mendampingi semua murid dengan hati yang lapang serta kesabaran yang ekstra. Dan semoga seluruh pihak yang terkait dengan dunia pendidikan atau sekolah mampu kerjasama untuk menyamakan persepsi serta visi misinya. Nah, tantangannya dia adalah sebagai tenaga pendidik yang mendampingi ABK atau anak berkebutuhan khusus, yaitu ketika orang lain masih tabu dan mempunyai stigma yang besar terhadap ABK. Karena jika lingkungan yang belum inklusif itu menjadi salah satu tantangan yang besar, perlu pengenalan. Karena kadang di satu masa kita memerlukan bantuan di lingkungan kita, tetapi apabila mereka masih tabu dan punya stigma, kita akan merasa sangat kesusahan. Ini kayaknya relate sama cerita kakak tadi ya. Ya, aku menjawab pertanyaan Zemi dulu ya, shadow teacher itu apa? Shadow teacher itu adalah guru yang secara khusus dia mendampingi anak berkebutuhan khusus di sebuah kelas normal lah ya. Seperti yang tadi aku ceritakan. Jadi aku punya kelas
let's say isinya 20 orang Mm-mm. tapi ada 3 ABK. Tergantung juga dari apa kespesialan dari anak tersebut. Kalau memang tidak bisa dihandle oleh satu guru, maka dia akan ada didampingi oleh satu guru yang tadi disebut Tambahan. shadow teacher gitu. Oh, Jadi oke, dia oke. akan fokus kepada anak tersebut saja gitu. Karena kan guru utamanya akan sibuk dengan yang lain juga kan. Walaupun kita mencoba untuk seadil mungkin, tetapi karena anak tersebut memiliki kespesialan tertentu, pasti butuh didampingi gitu. Nah, memiliki anak berkebutuhan khusus bagi orang tua itu menurutku adalah sebuah apa ya, blessing ya, dia berkah. Anak tersebut adalah berkah bagi keluarga. Apalagi dia adalah gurunya. Artinya guru ini, si shadow teacher ini, ibu siapa tadi ya namanya? Ibu Nasmadia Zahra Rahima. Nasmadia. Ibu Nasmadia menghandle anak-anak mungkin lebih dari satu ya kalau dari ceritanya. Dari pagi pastinya sampai siang dia pulang, bahkan mungkin nanti berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi double berkatnya kali ya bagi ibu tersebut gitu. Jadi memang di dunia pendidikan ini tidak kita pungkiri semakin banyak anak berkebutuhan khusus. Semakin banyak orang tua atau guru yang dititipkan rahmat dan berkah seorang anak berkebutuhan khusus. Sangat amat wajar ibu guru tadi harapannya seperti itulah. Karena memang sangat berat sih kalau buat saya pribadi untuk mendidik dan merawat anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu. Apalagi dengan spektrum yang berbeda, dengan kespesialan yang berbeda dan lain sebagainya. Seperti itu. Amin sih untuk semua harapannya. Oke, ini cukup relate karena sebetulnya kalau aku sih tidak terlalu mengerti ya tentang bagaimana cara mengajar untuk versi inklusi ini gitu. Cuma ingat aja tahun lalu Guru Binar sama mungkin dulu namanya Platform Merdeka Mengajar, sekarang Ruang GTK itu sudah launching buku tentang pendidikan inklusi. Jadi di situ ada cerita dari para guru di Indonesia, kalau nggak salah ada 35 guru di Indonesia gitu yang menulis kisahnya mereka. Jadi isinya adalah praktik baik gitu. Dan ternyata buku ini sangat disenangi sama banyak orang karena merasa mereka tidak sendiri. Mungkin relate juga sama Ibu Nasmadia gitu ya, kalau misalnya untuk menangani atau misalnya untuk bantuan dari inklusi ini tuh cukup susah gitu, apalagi stigmanya tuh agak kurang baik sebenarnya kan ya kalau di dalam masyarakat, tapi dengan adanya buku itu mereka merasa mereka tidak sendiri. Ternyata ada banyak sekali guru-guru yang mungkin alhamdulillahnya tuh keren dalam artian mereka sanggup untuk menjalankan tugas mulianya mereka nih sebagai guru yang menangani siswa-siswa anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi guru itu udah berat ya, Zemi ya. Dan setiap hari mereka harus berbagi, jarang diisi. Terkadang memiliki network atau jaringan teman ngobrol, bahkan cerita-cerita kayak tadi atau cerita-cerita yang sedang dibacakan dari surat-surat tadi itu akan menjadi kayak sebuah angin segar lah buat mereka. Oh ternyata saya tidak sendiri, Benar-benar. aku tidak sendiri Benar-benar. gitu. Jadi mereka juga bisa berbagi cerita juga. Benar seperti banget. Itu sih. Benar banget teman-teman. Kalau ada yang mau baca tentang buku tentang inklusi ini gitu ya, yang diluncurkan sama Guru Binar dan juga Ruang GTK, bisa lihat aja di sosial medianya Guru Binar karena di situ kita simpen link untuk teman-teman semua bisa baca. Kayak gitu. Mungkin juga Ibu Nasmadia bisa mampir ya Bu ya, bisa baca buku yang udah diluncurkan sama Guru Binar dan juga Ruang GTK. Kita lanjut ke cerita kedua karena ini ada 4. Oke. Ini dari Ibu Iswatul Hoiriyah, kepala sekolah dari SD Negeri Temas 2. Kalau nggak salah ini lokasinya ada di Malang.
Harapannya, pendidikan Indonesia lebih mengutamakan penanaman dan pembiasaan dalam pembentukan karakter yang mulia, serta mengutamakan kebermanfaatan pendidikan dalam kehidupan nyata. Sebagai kepala sekolah, saya berharap sarana dan prasarana yang bagus demi menunjang keberhasilan pendidikan, dan pelatihan-pelatihan demi meningkatkan kompetensi tendik dengan diikuti adanya pendampingan secara berkala sehingga pelatihan itu memperoleh hasil yang maksimal. Nah, kalau versi Ibu Iswatul ini tantangannya mengubah pola pikir ternyata, agar guru tidak fokus menyelesaikan materi selesai, tetapi lebih pada memenuhi kebutuhan belajar siswanya. Jadi ternyata kalau menurut Bu Iswatul ini tantangannya guru ya udah yang penting cepet beres, tapi belum tentu siswanya tuh memahami nih. Gimana tanggapan dari Kanita? Harapannya itu sangat kepala sekolah banget ya. Berharap bahwa ada sarana prasarana yang baik tentu saja, terus gurunya juga mau pelatihan. Tapi kalau aku boleh lihat dari sisi gurunya, juga ya dengan berbagai macam tekanan administrasi, lalu juga dia harus mengajar dengan baik dengan kurikulum yang sekarang luar biasa gitu ya. Memang harus pintar-pintar berbagi peran dan harus pintar-pintar berbagi waktu. Apalagi kalau guru tersebut udah menikah, udah punya anak, juga harus berbagi perannya lebih banyak lagi dan berbagi waktu lagi gitu. Jadi ketika dibilang bahwa guru sekarang sebenarnya di zaman dulu sih, dari zaman sangat dahulu kala juga, fokusnya adalah ngabisin materi, ngabisin buku. Karena apa? Takut anaknya nggak bisa ujian. Oh iya juga benar ya. Dari ujiannya nanti, waduh bab sekian atau halaman sekian topik ini belum kebahas. Gimana anak-anak bisa ujiannya? Pasti akan ngejar buku. Saya pun demikian, aku pun demikian. Jadi kayak bagaimana nih dulu kalau di sekolah swasta kan selain menjadi guru dia harus juga jadi penanggung jawab event. Harus nanti ada lagi acara ini, dikirim ke pelatihan ini dan itu, tetapi tetap harus ngajar. Jadi harus multitasking ya. Harus pintar-pintar bagi waktu. Lu butuh gua ada ya. Betul. Tapi kalau boleh kasih tips nih kepada teman-teman guru dengan waktu yang ya sama-sama 24 jam ya, sama dengan manusia lainnya, dan banyak peran yang harus dijalani, kayaknya harus lebih banyak bersyukur dan kalau perlu jangan mengeluh sama sekali. Karena dengan keluhan justru itu melemahkan kita. Beneran, ini sebuah tips yang sudah saya alami. Kalau semakin saya banyak mengeluh, aduh dikasih tugas ini semakin berat. Lebih baik energi yang buat kita mengeluh itu buat ngerjain aja. Udah dikirim ke sana, oke siap. Ini oke siap, jalanin aja. Nanti kita nggak pernah tahu nasib akan membawa kita kemana kan. Gitu sih. Tapi benar ya, versi yang mengeluh tuh kalau semakin banyak ngeluh makin capek, terus malah makin nggak beres kerjaannya. Yes, betul. Sebenarnya ngeluh nggak apa-apa sih ya, manusiawi, tapi nggak berlebihan sih sebenarnya. Waktu aja sih. Lucu-lucu kayak spesialis dalam mengeluh tapi pekerjaan juga beres. Jangan mengeluh nggak beres kerjaan. Jangan sampai kayak gitu. Kalau ini berlaku buat semua profesi, bukan cuma guru doang gitu ya. Betul. Oke, kita baca surat ketiga ya. Boleh. Di sini dari Ibu Kurnia Wahyu Ratnasari, guru dari TK Dharma Wanita. Nah ini versi TK-nya ya, dan mungkin ini juga cukup relate, apalagi tadi juga Kanita bilang kalau misalnya Kanita sukanya ngajar TK dan SD gitu, jadi mungkin point of view-nya bisa lebih menyenangkan atau lebih cocok gitu ya sama ceritanya Bu Kurnia. Harapan saya untuk dunia pendidikan adalah pendidikan tidak sekedar mengejar hasil, namun setiap proses menjadi momen yang sangat berharga bagi anak, guru maupun orang tua. Anak tidak terbebani dengan hal-hal yang hanya teoritis, namun semua dikontekstualkan supaya lebih nyata bagi kehidupan anak dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Agama dan karakter menjadi pilar bagi perilaku anak. Ada banyak ruang bagi anak untuk eksplorasi dan mencoba hal baik. Sebagai guru, saya ingin memfasilitasi tumbuh kembang anak dengan meningkatkan kemitraan terhadap orang tua maupun yang lainnya. Sebenarnya potret pendidikan saat ini berangsur lebih baik. Hanya saja ketika kita dibebaskan belajar di mana saja, ada yang memang memiliki mindset untuk tidak mau keluar dari zona nyaman. Sehingga pada kenyataannya guru belum update perkembangan pendidikan yang berdampak bagi transfer ilmu di kelas.
Meningkatkan kesadaran belajar memang tidak mudah bagi kita mengucapkan belajar sepanjang hayat. Sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi ruang belajar guru dan bebas belajar di mana saja dengan semua murid, semua guru. Tetapi sistem ini masih banyak sekali yang tidak mau ikut berbondong-bondong keluar dari zona nyaman. Terkadang mencoba mengajak sudah sering, namun kembali di pribadi masing-masing lagi. Harapan saya ada banyak penggerak pendidikan yang mampu membuat sekitarnya berdampak sehingga berjalan beriringan. Ini agak curahan hati ya, tapi nggak apa-apa ya Ibu. Curhat. Nah, kalau tantangan versi dari Ibu Kurnia ini, tantangan saya saat memberi contoh belajar kemana saja tapi dianggap biasa. Saat diajak juga hanya diiyakan, namun ketika belajar itu ada hasilnya bukan pengen mengikuti tapi membebankan pada yang lebih dulu belajar. Ini curahan hatinya sih sepertinya ya, nggak apa-apa Ibu Kurnia, boleh Bu Nita. Sebelum kita tanggepin, minum dulu boleh nggak sih? Boleh Aus banget. Ya, aus. Minum-minum silahkan. Zemi Spesial. juga. Oke, boleh. Oke. Ibu siapa tadi? Bu Kurnia. Bu Kurnia. Sekali lagi aku harus bilang bahwa sangat wajar Ibu Kurnia berpikir demikian. Tapi satu hal sih yang tadi menjadi message penting dalam suratnya adalah sebenarnya nih Bu Kurnia sangat mengidamkan sebuah situasi atau kondisi di mana proses menjadi hal yang penting daripada hasil kayaknya tadi ya. Lalu dia juga menceritakan bahwa dia ingin maju, dia ingin berbagi dengan teman-temannya, tapi kadang mendapatkan umpan balik yang tidak sepadan lah dengan semangatnya dia. Kalau aku boleh berpesan kepada Ibu Kurnia, nggak apa-apa Ibu, walaupun teman-teman yang lain ketika diajak untuk maju, untuk belajar, Ibu berbagi, nggak mau terima atau nggak mau ikut, nggak apa-apa Ibu contohkan. Seperti tadi saya bilang, pada dasarnya pendidik itu seperti petani, menanam. Kita nggak tahu kan kalau menanam itu benih yang mana yang akan tumbuh dan lain sebagainya. Siapa tahu Bu, nanti kalau Ibu dari 100 kali mengajak teman-teman guru lainnya, ada lah mulai dari 10 orang yang ikut, terus lalu nanti karena menarik apa yang Ibu sampaikan menjadi 20 orang, nggak apa-apa, tetap ngajak aja. Walaupun demikian tetap berbagi Bu, karena menguasai sebuah ilmu itu sebenarnya paling mantep gitu ya, tekniknya adalah ketika kita mengajar orang lain, maka ilmu kita akan lebih tertancap di diri kita sih, kita akan semakin ahli gitu. Semangat Bu Kurnia. Karena sebenarnya karena sering diulang-ulang, jadi Yes. kitanya makin ingat, makin paham, Yes. makin mahir. Betul. Gitu, Nggak ya. apa-apa 3 orang yang datang, 4 orang yang datang, nggak masalah. Kita belajar dari seller TikTok ya Zemi pada saat live gitu. Awal-awal mereka live cuma 3 orang, 4 orang doang, nggak apa-apa, terus. Pasti ada nanti momen di mana dia tertarik, dia langsung share videonya gitu-gitu ya. Nanti lama-lama bisa 100 orang, lama-lama bisa ribuan orang, lama-lama bisa kaya raya gitu. Jadi nggak apa-apa Ibu, santai aja. Oke, definisi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Betul. Yang penting nggak cepet inilah ya Bu, nggak sempet putus asa lah. Dan sabar. Harus sabar. Betul. Harus legowo ya kalau Iya. bahasa Jawa. Ngajakin orang makan bakso aja belum tentu dianya mau, apalagi diajakin belajar Tapi gitu aku ya. mau bakso. Aku mau ajak aku Bu kalau makan bakso. Boleh. Aku mau. Abis ini ya teman-teman semuanya nih Let's 5.000 go. orang saya traktir bakso ya. Oke, ini surat terakhir Oke. yang akan dibacakan di sesi ini. Gak usah khawatir teman-teman semua kalau misalnya suratnya belum sempat dibacain di sesi hari ini atau di podcast hari ini gitu ya. Kita pasti akan bacain lagi di episode-episode berikutnya yang mungkin relate sama topik yang bakal kita bawain.
Surat keempat ini dari Bapak Friendly Sasongko, guru dari SD Islamic International School PSM Kediri. Ini agak banyak, jadi Dirangkum gimana? agak sulit sih, Oh, takutnya message-nya iya. beda gitu, nggak Oke. apa-apa. Ini mudah-mudahan pendengar semua tetap semangat ya. Harapannya sebagai seorang guru di Islamic International School PSM Kediri, saya berharap dunia pendidikan di Indonesia terus bergerak maju arah yang lebih humanis, inklusif, dan berkarakter. Pendidikan tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan akhlak, empati, dan kecakapan hidup anak sesuai dengan semangat profil pelajar Pancasila. Saya berharap setiap sekolah menjadi ruang tumbuh yang aman dan menyenangkan di mana murid merasa dihargai, didengarkan, dan diberi kesempatan untuk mengeksplorasi potensinya. Guru bukan sekedar pengajar, tetapi juga pendamping yang menginspirasi dan menumbuhkan makna belajar. Saya juga berharap kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah semakin kuat, sehingga pendidikan menjadi gerakan bersama, bukan tanggung jawab satu pihak saja. Dengan semangat gotong royong, kita dapat melahirkan generasi muda Indonesia yang beriman, berkarakter cerdas, tangguh, dan siap menghadapi tantangan zaman tanpa menghilangkan jati diri bangsanya. Sebagai bagian dari sistem pendidikan, saya berharap dapat terus berkontribusi dalam membangun ekosistem belajar yang berpihak pada murid. Sebuah sistem yang menempatkan setiap anak menjadi individu yang unik, berpotensi, dan layak mendapatkan kesempatan baik untuk tumbuh. Saya berharap sistem pendidikan Indonesia semakin konsisten dan berkelanjutan dalam mendukung guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Guru tidak hanya menjadi pelaksana kurikulum, tetapi juga agen perubahan yang kreatif, reflektif, dan kolaboratif. Selain itu, saya ingin melihat sistem pendidikan yang terintegrasi antara nilai, kompetensi, dan teknologi, sehingga pendidikan tidak kehilangan ruh kemanusiaannya di tengah kemajuan zaman. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada guru dan murid, saya yakin Indonesia mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa. Tantangannya sebagai seorang pendidik, bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan akademik, perkembangan teknologi, dan kebutuhan karakter murid. Anak-anak zaman sekarang tumbuh di era digital yang sangat cepat, di mana informasi mudah diakses tetapi belum tentu membentuk pemahaman dan sikap yang benar. Tantangan lainnya adalah menjaga semangat belajar murid agar tetap semangat dan relevan. Banyak siswa yang lebih tertarik pada hal-hal instan sehingga guru perlu berinovasi agar pembelajaran tetap kontekstual, menyenangkan, dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Selain itu, pendidik juga diharapkan pada kebutuhan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan kurikulum, teknologi, dan dinamika sosial. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, mendampingi, bahkan menjadi teladan yang menghadapi tantangan zaman. Namun di balik tantangan tersebut, saya meyakini bahwa setiap perubahan membawa peluang-peluang untuk tumbuh, berinovasi, dan memperkuat peran guru sebagai pelita yang menuntun generasi penerus bangsa. Wow, panjang Luar biasa sekali sekali ya Bapak Friendly ini harapannya Friendly, Bapak. Friendly. Harapannya besar, tantangannya juga cukup cukup challenging ya gitu. Oke. Kalau boleh aku sarikan ya tadi, sebenarnya Bapak Friendly ini kan menginginkan keseimbangan lah ya. Jadi bukan hanya akademiknya aja melulu gitu, tapi juga membangun karakter. Which is sebenarnya membangun karakter, akademis, dan lainnya itu sebenarnya, dan teknologi ya, itu sebenarnya sangat bisa disinergikan. Tapi memang membutuhkan pengalaman, membutuhkan ilmu, membutuhkan kreativitas yang luar biasa dari gurunya. Sebagai pengetahuan sedikit, Bapak Ibu pendengar ya, atau apa nih bila manggilnya ya? Pendengar, penonton, teman-teman guru binar, Pendengar semuanya bisa. Bahwa kenapa ada sekolah yang sangat amat mementingkan akademis gitu ya. Ada yang kayak mungkin sekolah alam mementingkan karakter, akhlak, dan lain sebagainya. Karena ada demand-nya. Ada demand artinya ada orang tua yang
visi atau misi hidup keluarganya itu untuk hal-hal tersebut. Ada yang orang tua sangat berambisi terhadap anaknya yang sangat di bidang akademis, maka dia akan mensekolahkan ke sekolah yang memang secara visi misi memang mengajar prestasi. Ada yang orang tua yang akan channeling anaknya ke hal-hal lain di luar akademis kayak olahraga, seni dan lainnya, akan masukin ke sekolah yang berjenis seperti itu. Ada orang tua yang oke, anak saya mungkin baru bisa berhitung lancar perkalian pembagian usia 12 tahun atau 11 tahun, ya nggak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Ada juga kayak gitu. Jadi jujur saya sangat jarang sekali menemukan soal sekolah yang seholistik itu. Mementingkan tumbuh kembang, mementingkan akademis juga, mementingkan karakter, agama, plus dengan teknologi itu jujur jarang, tapi ada. Tapi jarang gitu. Jadi semoga Pak Friendly Pak Friendly berada di sekolah yang tepat saat ini, yang bisa menyeimbangkan hal-hal tersebut. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dengan akademis serta karakter, sangat-sangat bisa kok. Mungkin Bapak bisa ngambil banyak kelas di Guru Binar kali ya. Itu akan sangat-sangat membantu Bapak untuk bisa menambah pengalaman dan ilmu untuk mengintegrasikan itu semua. Sering-seringlah ikut webinar Guru Binar juga. Benar. Coaching, kalau pas ada coaching klinik gitu ya dengan Guru Binar, ambil Pak. Itu sangat-sangat keren menurut saya ya. Thank you Kanit, bener banget untuk Pak Friendly dan juga Bapak Ibu lainnya atau teman-teman dari podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar ini. Misalnya kalau butuh banyak banget diskusi, terus juga pengen banyak ikut pelatihan yang butuh berinovasi, kreativitas dan lain-lainnya, boleh ke Guru Binar ya, karena banyak kelas pelatihan juga yang tersedia di Guru Binar. Kanita, thank you udah hadir di podcast hari ini, seru banget. Terima kasih ya semuanya nih. Thank you. Penonton. Seru banget. Ceritanya seru, mind blowing, dan ternyata kita baru tahu tidak hanya dokter saja yang pure blood, tapi guru juga ada yang pure blood ya teman-teman semua. Thank you banget Kanita. Kayak kucing ya pure blood. Maine Coon. Oke. Jangan lupa teman-teman semua untuk visit Instagram kita di @gurubinar, Facebook di Guru Binar, atau misalnya TikTok Guru Binar atau YouTube Guru Binar yang bisa dilihat di bawah ini ya semuanya ya. Oke, jangan lupa di follow, di add, di subscribe, apapun itu pokoknya ditambahkan ke pertemanan teman-teman semua di bawah ini. Oke, jangan lupa karena kita bakal ngeliatin semuanya kalau udah follow atau belum nih. Kalau enggak, kalian semua parah sih, nggak bisa kayak gitu. Oke, thank you semuanya, thank you Kanita, Thank you sama-sama, thank you semuanya.